Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kegiatan Pondok Ramadan secara online pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini secara baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tuntunan sholat seperti Nabi SAW yang diambil dari buku Tuntunan Sholat seperti Nabi SAW karya Kiai Haji Muhammad Shalih Qasim. Seperti kita ketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib bagi kita umat Islam. Tentunya untuk sholat itu kita harus bisa menjalankan sholat dengan benar, dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita sama-sama mengkoreksi diri atau membetulkan tata cara ibadah kita, terutama sholat jika masih ada yang belum sempurna, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan benar dan sempurna sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Sholat merupakan suatu amalan atau ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan selama mengerjakan sholat. Nanti di sini kita akan belajar gerakan sholat kita sudah benar apa belum. Untuk masalah bacaannya saya kira sudah hafal dan sudah mengerti semua. Yang pertama itu persiapan sebelum sholat. Jadi sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum sholat atau posisi kita itu dalam keadaan berdiri tegap menghadap kiblat dan pandangan menghadap ke bawah atau menghadap ke tempat sujud. Untuk kaki itu diluruskan lurus menghadap ke arah kiblat. Jadi posisi kaki itu harus lurus. Kaki yang bagian dalam itu harus lurus. Jadi kaki ini harus berkeadaan lurus. Ini lurus menghadap ke arah kiblat. Posisi kaki ini lurus, beda dengan posisi atau sikap ketika PBB. Kalau PBB kan bentuk huruf V, kalau ini harus lurus. Bagian dalamnya ini lurus. Nah, untuk jarak kaki itu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu kaki diluruskan dengan renggang kira-kira 4 jari seperti ini. Terus itu menurut ulama Hanafiyah. Terus menurut ulama Syafi'iyah, kaki lurus direnggangkan kira-kira sejengkal. Terus pendapat yang lain, kaki diluruskan dan direnggangkan lebih dari 1 jengkal serta lurus dengan bahu. Jadi ini lurus dengan bahu. Lebarannya kaki yang dibuka itu lurus dengan bahu. Jadi posisinya kita seperti ini sebelum sholat. Jadi untuk sholat jangan terburu-buru langsung takbir, tapi posisikan diri dulu, mantapkan hati dulu kalau kita ini akan melaksanakan sholat dengan posisi seperti ini. Terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini berbarengan dengan niat. Takbiratul ihram untuk mengangkat tangan, itu posisi tangan ini harus menghadap ke depan, bukan posisi nyamping ataupun tertutup, dan sejajar dengan daun telinga. Jadi ujung jempol ini sejajar dengan ujung daun telinga. Ini untuk laki-laki. Tentu juga pendapat yang lain untuk laki-laki boleh sejajar dengan pundak seperti ini tangannya. Itu hadis riwayat Muslim. Kalau untuk perempuan itu posisi harus sejajar dengan dada. Jadi mengangkat tangannya tidak sejajar dengan telinga tapi sejajar dengan dada. Ini untuk perempuan. Contohnya seperti ini. Itu yang perempuan. Takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Artinya ketika kita takbir mengangkat tangan, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita itu niat mengucapkan lafaz niat. Lafaz niat itu boleh misalkan pakai usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, boleh. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh.
Misalnya saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah, boleh. Jadi niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi bukan sebelum takbir kita mengucapkan usolli fardhu asri, itu bukan niat, tapi itu lafaz niat. Niat yang sebenarnya adalah ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, ketika kita mengangkat tangan, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan niat bahwa kita akan melaksanakan sholat. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, terserah. Yang penting kita niat bahwa kita ini akan melaksanakan sholat. Sholat duhur, apa sholat asar, sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat subuh. Nah, sesuai dengan niatnya. Selanjutnya posisi tangan bersendekap. Jadi sendekap di bawah dada dan di atas pusar. Posisi tangan kanan menggenggam tangan kiri dan meluruskan jari telunjuk dan tengah. Jadi ada 2 jari ini. Nah, ini lurus. Nah, jadi posisi tangan itu di atas pusar dan di bawah dada. Nah, posisinya pas di tengah, nggak boleh ke samping, kiri atau kanan. Nah, jadi posisi tangan itu menggenggam pakai yang genggam ini ujung jempol ke ujung jari kelingking, ini menggenggam, terus 2 jari ini telunjuk dan jari tengah ini diposisikan lurus seperti ini. Riwayat lain ada yang mengatakan seperti ini, boleh. Nah, terus rukuk dengan tumainah. Posisi rukuk kita lihat apakah posisi rukuk kita sudah benar apa belum. Jadi posisi rukuk itu ketika kita setelah posisi berdiri, terus posisi takbiratul ihram, mengangkat tangan, baru posisi rukuk. Nah, posisi rukuk yang benar itu seperti ini, punggung, leher, dan kepala itu lurus. Jadi punggung, leher ini lurus, dan pandangan mata ini melihat ke arah tempat sujud. Nah, ini. Jadi kita berdiri takbir Allahu Akbar sambil angkat tangan, baru rukuk, dan posisi tangan ini tepat di lutut. Nah, nggak boleh di bawah lutut atau di paha di atasnya. Dan posisi punggung harus lurus seperti ini, nggak boleh bungkuk. Ya. Kalau untuk perempuan seperti ini, sama. Ya. Cuma posisi ketika ngangkat takbiratul ihram, ngangkat tangan akan rukuk itu sejajar dengan dada seperti takbiratul ihram. Ya. Terus selanjutnya i'tidal dengan tumaninah, yaitu berdiri dari rukuk, berdiri meluruskan kedua tangan, jadi diangkat, terus seperti posisi awal tadi, pandangan mata tetap lurus ke arah sujud. Terus kalau salat subuh bagi yang menggunakan kunut atau pakai membaca kunut, setelah i'tidal itu kan kunut, tangan ini diangkat. Jadi ketika membaca doa kunut saat i'tidal rakaat kedua dalam salat subuh, dan setelah kunut tidak mengusap wajah, langsung sujud. Jadi tangan ini mengangkat seperti doa, dan kedua tangan itu harus direkatkan, ditempelkan, nggak boleh renggang. Nah, setelah doa nggak perlu mengusap wajah, jadi langsung sujud. Nah, terus selanjutnya setelah sujud dengan tumaninah. Nah, cara sujud ini seperti ini. Jadi urutan dari i'tidal, dari berdiri ini, terus agak jongkok lututnya, posisi badan ini tetap lurus, terus lutut ini dulu. Nah, seperti ini, terus tangan dilekatkan dulu, ya, baru kepala. Nih. Terus posisi kaki itu nempel seperti ini. Jadi posisi sujud ini pantat ini ngangkat lurus, jadi tidak di atas kaki tapi lurus seperti ini membentuk huruf L. Terus posisi kaki nempel seperti ini lurus. Terus bagian kepala atau wajah nempel ke tempat sujud. Jadi yang nempel itu
dahi, nah, terus hidung usahakan nempel, terus ini dua tangan, terus lutut sama kaki. Posisi kaki harus jinjit seperti ini ya, jadi nggak boleh ujungnya saja yang nempel, tapi ditekuk seperti ini, seperti jinjit, dan kakinya direngkatkan seperti ini. Nah ini, jadi untuk posisi laki-laki ini pantat di atas tegak lurus, kaki tekan ke lantai, terus lutut nempel, terus ini siku agak terbuka. Kalau posisi wanita ketika sujud itu tangannya itu apa istilahnya nutup, masuk ke dalam dada ya. Terus duduk di antara dua sujud. Nah, jadi posisi sikap duduk di antara dua sujud, pandangan tetap melihat ke tempat sujud. Terus posisi tangan ini diletakkan di atas paha. Jadi kedua tangan di atas paha dengan cara lurus seperti ini. Nah, posisi tangan lurus seperti ini. Terus posisi kaki ini duduk di antara sujud. Ini kaki posisi jinjit yang sebelah kanan, kaki lurus. Terus kaki yang sebelah kiri ini diduduki ya, diduduki pantas seperti ini, posisi kaki lurus ya. Nah, terus ketika berdiri, posisi berdiri dari sujud dari sujud yang kedua untuk berdiri dari rakaat yang pertama, ini urutannya. Jadi kepala diangkat dulu, jadi urutannya seperti sujud tapi terbalik. Jadi posisi kepala diangkat dulu, terus tangan diangkat, terus posisi duduk seperti ini, lutut nempel, terus lututnya diangkat, baru berdiri sempurna untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya. Terus duduk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal, posisi duduk atau tasyahud awal itu duduk iftirashi, itu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jadi posisinya sama seperti duduk di antara sujud, tetapi posisi tangan kanan, nah jadi posisi tangan sebelum syahadat seperti ini sebelah kiri, dan posisi tangan setelah syahadat seperti ini. Jari telunjuknya itu nggak lurus tapi agak melengkung, agak melengkung seperti ini. Jadi jari telunjuknya itu nggak lurus tapi agak melengkung seperti ini. Jadi kalau jari telunjuk membentuk angka 59, angka 59 Arab. Nah, ini angka 5, terus yang angka 9 Arab. Jadi melengkung, tidak lurus jari telunjuknya. Terus duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir posisinya sama, pandangan tetap menghadap ke arah sujud. Posisi tangan seperti tasyahud awal. Tadi duduk tasyahud akhir itu posisi kaki tawaruk. Nah, posisi kaki tawaruk itu seperti ini. Nah, kaki yang kanan ini lurus, yang sebelah kiri dimasukkan ke sela-sela kaki yang ini. Jadi tidak boleh diduduki. Posisi kaki lurus, dan ini posisi jinjit. Ya, posisi kaki. Posisi tangan sama dengan ketika tasyahud awal tadi. Genggam seperti ini. Terus ujung jari telunjuk dan jempol ini sentuhan. Baru ketika selesai mengucapkan syahadat, jari telunjuk agak melengkung seperti ini. Terus selanjutnya salam. Salam itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika mengucapkan salam itu posisi tetap pandangan masih menghadap kiblat. Jadi posisinya itu ketika mengucapkan assalamualaikum itu masih menghadap kiblat. Baru warahmatullah baru noleh. Jadi jangan sampai assalamualaikum langsung noleh, tapi assalamualaikum tetap pandangan lurus. Assalamualaikum
warahmatullah, baru noleh kanan. Setelah itu lurus lagi, assalamualaikum warahmatullah, kiri. Dan untuk nolehkan kanan noleh itu gak perlu sebadannya sampai miring, tapi badan tetap lurus, hanya kepala yang noleh. Nah, sampai kira-kira pipi ini bisa terlihat dari belakang. Nah, nolehnya seperti ini, noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Nah, itu sekian untuk tata cara sholat. Semoga pelaksanaan sholat kita bisa sempurna, dan bagi yang sholatnya belum sempurna seperti panduan ini, mohon bisa diperbaiki. Nah, jika masih ada yang bertanya, silakan ditanyakan, bisa kita diskusikan. Atau ada yang kurang jelas, bisa nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Sekian penjelasannya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.